Hipocentrum dari RUU perampasan aset adalah aset, karena kan jargon aset di beberapa regulasi diterjemahkan juga sebagai harta kekayaan ya Prof. Oke. Itu yang diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang digunakan untuk melakukan tindak pidana itu Diperoleh dari hasil tindak pidana atau yang digunakan sebagai alat ya. Betul. Itu yang aset tadi ya. Betul. Nah itu tanda kutip harus dirampas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kita jumpa lagi dalam Law Stories. Kita cerita dan diskusi hukum di sini. Persoalan korupsi, pencucian uang, dan berbagai kejahatan di bidang finansial lainnya, di bidang ekonomi, sungguh luar biasa di Indonesia. Dan salah satu senjata untuk mengatasinya, selain penegakan hukum, tentu juga bagaimana kita bisa melakukan perampasan aset hasil kejahatan tersebut. Kali ini kita sudah kedatangan seorang pakar sekaligus praktisi di bidang anti pencucian uang dan sekaligus juga aset recovery. Dr. Paku Utama, SHLLM. Apa kabar Mas Paku? Baik Prof, apa kabar? Sehat ya? Alhamdulillah. Terima kasih nih sudah mampir di podcast Law Stories. Aku yang makasih Prof, udah diundang. Oke. Jadi kegiatan sehari-hari apa sekarang Mas Paku? Kalau sehari-hari, jadi aku sama temanku tuh kita buat semacam kayak firm ya Prof. Karena kalau orang firma hukum, ya. Kalau orang hukum kan biasanya taunya law firm gitu kan. Iya, Kalau iya. ini asset recovery sama forensic firm kayak gitu Prof. Oke, aset recovery dan forensic Iya. firm. Ini baru ya termasuk ya? Belum ada ya mungkin di Indonesia ya? Sebenarnya kalau dibilang udah ada, tapi scatter dalam arti dia tersebar ke beberapa subservice dari beberapa kantor. Oke. Nah masalahnya di Indonesia hitung jari Prof. Oh, masih terhitung jari. Padahal kita butuh banyak mungkin ya. Iya. Oke. Dulu Mas Paku lahir di mana ya? Wah, lahir Dan masa kecilnya di mana itu? aku di Jakarta Prof. Masa kecil. Orang Betawi ya. Iya. Oke. Dan sekolah gitu juga di Jakarta terus ya. Sekolah di Jakarta. SD, SMP, bisa cerita Mas Paku? SD aku tuh di daerah Jakarta Barat Prof. Selipi. Selipi. Di Oke. Hankam dulu IKKH. Oke. Nah terus baru SD ke atas tuh sampai SMP pindah ke Tangerang Selatan. Tangsel. Iya. Iya. Terus kuliah ya ketemu Prof sebagai dosen saya. SMA di mana dulu Mas Paku? Aku di lab school Prof. Oh, Lab School, Jakarta. School Kebayoran. Kebayoran ya. Oke, terus kuliah di UI, FHW, S1 ya? Iya, Pak. S2, S3-nya? Kalau S2 aku di Cape Town ke Afrika Selatan. Terus jadi programnya dia kan kayak gabungan. Satu lagi tuh ada namanya di Humboldt University Humboldt di Berlin. University. Iya. Jadi S2 di Afrika Selatan tuh untuk LLM ya? Iya, master. Oke, master. Waktu itu apa risetnya? Risetnya aset recovery, tapi waktu itu pengen fokus ke, jadi dalam konteks aset recovery Prof, itu ada namanya gatekeeper. Gatekeeper. Jadi gatekeeper sebenarnya dia jargon ini tuh dikeluarkan sekitar tahun 1990-an, tapi mulai populer setelah masuk ke konsepnya FATF. FATF. Betul. Ya, apa sih gatekeeper tuh untuk orang awam gitu, apa terjemahannya atau pengertiannya lah? Bahasa gampangnya gini, kalau ada pelaku kejahatan, misalnya narkoba, terus orang yang motong pohon secara ilegal, nah dia kan menguasai bidang atau dalam konteks kejahatan ya, yang dia lakukan. Misalnya dia jual beli narkoba, dia jual beli kayu ilegal, tapi saat dia mengumpulkan hasil, kita bicara misalnya dia ngejual, dia dapat duit nih. Sekarang kan hukum
kita bicara regulasi ya, infrastruktur, sistem maupun manusia, SDM penegakan hukum kan makin maju nih Prof. Akhirnya pelaku kejahatan untuk ngumpetin uang yang dia peroleh itu kan makin susah. Nah dia butuh ahli itu. Butuh ahli. Yang bantuin dia. Ahli macam-macam tuh ya. Banyak. Akuntansi gitu mungkin ya. Hukum, akuntansi apalagi gitu ya. Ada bahkan kalau dalam konteks FATF termasuk legal profesional. Para legal profesional juga. Betul Bro. Perbankan mungkin ya, pajak. Ahli perbankan. Waduh. Nah itu S2 kan ya gitu. Kemudian S3 di mana Mas Paku? Aku di Beijing Bro. Beijing. Iya. Apa university? Wah kalau namanya sebenarnya nama asli itu Chunggu Chengfa Taishui. Bahasa Cina ya. Oke, di Beijing ya. Iya. Itu nggak PhD apa? Risetnya apa? Risetnya jadi fokusnya dua, mendalami rekonstruksi investigasi, tapi tetap output besarannya kan asset recovery. Sama mulai sedikit belajar konteks forensik secara umum, tapi tetap ada ngaitin dengan gatekeepernya juga. Gatekeeper. Jadi nyambung juga dari antara master dengan. Betul. Kalau nggak salah juga sempat di Inggris ya, Mas Paku ya? Bukan ya? Itu cuman ini project-project, tapi nggak pernah. Bukan studi degree ya, bukan ya? Oke, baik. Nah, kemudian sudah dibukukan ya, Mas Paku, yang disertasinya? Belum sempat. S2-nya, Prof. S2-nya justru ya, yang gatekeeper ya. Oke ya, baik. Nah, kemudian aktivitas sekarang ini ya tadi ya, mungkin apa menjalankan firma yang tadi. Nah, selain itu apa? Selain itu ya aku bantuin Prof Topo ngajar di UI. Oke, jadi mungkin di beberapa kampus juga ya saya kira, karena keahlian Mas Paku ini masih termasuk jarang ya. Saya lihat belum banyak yang menguasai. Oke, nah ini nyambung soal tadi tesis dan disertasinya nih Mas Paku. Kan kita di Indonesia sedang rame nih kalau saya baca di media massa dan sosial media soal RUU perampasan aset gitu ya. Yang saya dengarnya sudah cukup lama, tapi mungkin Mas Paku bisa cerita gimana sih sekarang itu kondisinya atau perkembangannya? Mungkin sambil menjawab pertanyaan Prof ya, karena menurut aku konteks pertanyaan Prof itu penting dalam melihat kondisi Indonesia saat ini. Kalau dari kacamata misalnya kita bicara sedikit ya Prof, melipir makroekonomi. Makroekonomi. Betul, sebelum ke sana sebenarnya kan mungkin sekalian kita ngobrol, karena aku khawatir ini ada teman-teman kita yang audiensnya kan mungkin non hukum nih Prof. Jadi kalau kita bicara RUU perampasan aset, kedengarannya kan serem nih. Hukum banget ya. Aset yang mana gitu kan. Jadi intinya adalah suatu kejahatan kalau kita bicara konteks global. Kalau kita bicara value atau nilai keadilan, kejahatan ini dia tidak bisa, ini kita bicara yang ideal Prof. Kejahatan itu tidak boleh menikmati hasil atau buah. Si penjahat tuh jangan sampai menikmati ya hasilnya ya. Ini kan kita bicara teori ideal. Dalam mengimplementasikan itu apa yang harus dilakukan? Berarti kan minimal harus punya konstruksi hukumnya dulu dong. Hukum positif lah yang ada di Indonesia. RUU perampasan aset ini sebenarnya kalau kita kritisi bukan barang baru. Bukan barang baru. Betul. Kalau kita bedah kita bedah epicentrumnya apa sih? Sebenarnya mungkin koreksi. Jadi bukan epicentrum Prof. Ada namanya itu hipocentrum. Hipocentrum. Betul. Jadi bedanya apa nih aku baru tahu juga. Kalau epicentrum, misalnya ini dunia, epicentrum itu titik getaran ditarik lurus dari permukaan. Kalau hipocentrum itu di tengahnya, di pusatnya. Dari dalamnya? Betul. Betul, aku juga baru tahu itu. Lihat di KBBI Prof. Takutnya selama ini salah ini. Hipocentrum. Nah, balik ke konteks perampasan aset. Hipocentrum dari RUU perampasan aset adalah aset, karena kan jargon aset di beberapa regulasi diterjemahkan juga sebagai harta kekayaan ya Prof. Itu yang diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang digunakan untuk melakukan tindak pidana. Itu diperoleh dari hasil tindak pidana atau yang digunakan sebagai alat ya. Betul. Itu yang aset tadi ya. Betul. Nah itu tanda kutip harus dirampas. Nah baru nanti di bab 3 kalau nggak salah RU ini bicara hukum acaranya nih. Hukum acaranya. Gimana sih tata cara nomor 1 apa, nomor 2 apa, nomor 3 apa. Nah kalau itu kita kritisi, kita bicara konteks KUHP yang lama. Karena yang 1 2023 kan baru berlaku misalnya 3 tahun lagi. Nanti Januari 2026 ya. 26. 13 bulan tuh saya hitungan saya itu. Nah, even pakai KUHP yang lama nih, yang versi pertama, kita lihat misalnya pasal berapa 39 ayat 1. Kan bicaranya ngunci tuh Prof.
harta kekayaan milik terpidana yang diperoleh dari suatu tindak pidana atau digunakan buat dia melakukan tindak pidana dirampas titik. Berarti kalau kita benturkan dengan esensi dari RUU perampasan aset kan sama. Jadi sebenarnya dari KUHP yang lama yang dibuat Belanda 1915 pun sudah ada itu ya. Betul, esensinya sudah. Betul. Tapi kan memang dikembangkan. Misalnya salah satunya ada konsep misalnya aset yang penguasaannya berpindah dimiliki orang lain atau bahkan orang lain tuh posisinya di luar negeri. Bahkan ada konteks juga dan konsep aset substitusi pengganti. Jadi kalau misalnya orangnya sudah kita bisa proving nih dia bersalah, ini aset yang dihasilkan, ternyata orangnya nggak ada atau aset yang dia miliki dia bisa klaim saya nggak punya aset, itu disubstitusi dari aset lain yang milik dia yang kita bisa buktikan ini juga relate dengan suatu konteks penyidikan atau investigasi seperti itu. Nah itu apa ya kendala yang membuat sepertinya cukup panjang juga ini kita cita-cita memiliki undang-undang perampasan aset itu? Kan aku beberapa ngikutin Prof di media, beberapa kali juga suka diundang. Terakhir tuh Prof 2 minggu yang lalu aku diundang sama ada namanya Dewan Ketahanan Nasional. Dewan Ketahanan Nasional. Jadi waktu itu di undangannya bilang bahwa dia diminta untuk oleh presiden yang terpilih untuk cari tahu ini RUU perampasan aset apa sih, terus hal apa yang perlu kita kritisi gitu. Nah bahkan bulan aku lupa kalau nggak salah sekitar bulan April tahun ini aku dipanggil sama waktu itu dirjennya malah teman Prof tuh. Dirjen jadi Jampidum. Dirjen PP. Jadi aku di surat itu diminta nggak cuma mengomentari bahkan mengkritisi RUU ini. Prof Asep ya, Prof Asep ya, Jampidum ya. Sekarang jadi balik ke kejaksaan. Nah singkat cerita kalau pertanyaan Prof kenapa kok ini kayak kendalanya naik turun. Pertama adalah animo masyarakat. Masyarakat melihat dari judulnya perampasan aset, apakah ini nanti cenderung menjadi potensi abusif? Betul. Karena kita harus kalau kita belajar dari konteks sejarah, Prof, perampasan aset itu kan sebenarnya konsep yang udah bukan barang baru. Bahkan sebelum diatur di Amerika atau di ada tuh yang terkenal Proceeds of Crime Act di Inggris tahun 2000-an. Jauh sebelum itu di zaman masih kerajaan British ya, dia punya namanya British Maritime Law. Jadi regulasi yang mengatur terkait dengan kayak apa sih kalau kita mau shipping segala macam. Nah, bahkan tarik lagi jauh ke belakangnya Prof. Kalau teman-teman nanti mungkin ada siswanya Prof tertarik riset, ada namanya itu di benua Eropa Raja Ine, INE. Jadi si Raja Ine ini dia punya semacam statuta, punya regulasi kalau ibarat kata kayak gini. Kalau dia merasa ini penting terkait dengan kepentingan pajak negaranya, butuh untuk perang atau misalnya dia lihat ini hasilnya diduga bagi dia terkait dengan sesuatu yang kalau konteks sekarang melawan hukum ya, itu bisa dia rampas. Nah, menjadi masalah apa? Menjadi masalah bahwa kalau kita bicara hukum terkait misalnya tadi ya aset pidana yang kita rampas harus ada prima facie-nya Prof. Harus ada epicentrum. Even kita bicara pencucian uang, dia nggak bisa ujuk-ujuk lahir sendiri. Harus ada tindak pidana asal. Tindak pidana asal ini kan yang kalau kita bicara konteks perampasan aset yang dia melahirkan aset yang kita bisa analisis ya dengan metodologi misalnya investigasi ini terkait atau digunakan atau lahir diakibatkan dari suatu kejahatan atau tindak pidana. Ini mungkin aku lihat animo masyarakat yang melihat jangan-jangan nanti misal contoh izin Prof pejabat nih misalnya public official asetnya banyak melimpah. Mungkin ada orang yang kita bicara husnuzon ya Prof. Suzon mungkin ya. Husnuzon justru. Bisa jadi dia pejabat, dia asetnya banyak, memang dia punya bisnis, mungkin recordnya dia nggak rapi. Jadi kita bicara perpajakannya, auditnya segala macam jadi berantakan. Ujung-ujungnya nanti dengan regulasi ini ditanya, aset kamu nih banyak banget nih, kita duga nih illicit nih, ilegal. Buktikan sebaliknya, kalau nggak kita rampas. Kan orang menjadi khawatir ya, cemas ya. Ntar orang tajir dikit diperes tanda kutip kayak gitu kan Prof. Nah, prima facie ini pintu masuk establish dengan suatu fakta ada tindak pidana. Sebenarnya kalau kita bicara RUU perampasan aset itu juga sudah diatur. Sudah diatur. RUU ini bukan hanya mengenai apa istilahnya non conviction based asset recovery atau termasuk juga yang conviction. Jadi gini Prof, kalau kita bisa merampas aset
Mungkin aku sedikit silakan. Rampas aset kan kalau kita bicara metodologi sebenarnya ada banyak. Bisa pakai jalur pidana, jalur perdata, jalur administrasi, itu kita bilang dari jalur judicial lah. Judicial, oke. Pidana, perdata. Ada juga jalur non perampasan, itu nama internal settlement. Bahkan beda sama perdata, bro. Kalau perdata kan kita masuk ke court. Internal settlement saya ada internal perusahaan. Jadi kita menghindari ada unsur pemaksa. Unsur pemaksa kan dua, either dia karena hukum dipaksa atau putusan pengadilan. Putusan pengadilan. Nah, jadi ini bukan pidana, bukan juga perdata ya. Bukan administrasi juga. Jadi itu yang pertama, internal settlement. Yang kedua, kita bicara dengan unsur pemaksa. Unsur pemaksa ada yang judicial, non judicial. Nah, tadi ada yang paling common di masyarakat kan dengan pidana nih, ada lapor ke polisi. Nanti udah fix BAP-nya diterima jaksa, lalu jaksanya meyakinkan hakim. Nanti dalam pertimbangan hakim, tapi harus masuk ke dalam dakwaan gugatan jaksanya, ada kerugian segala macam dibalikin, nanti diputus. Itu pun prosesnya nggak lama. Panjang ya. Biasanya masih eksekusi dulu. Betul. Kalau banding ya. Banding, kasasi, PK ya. Betul. Perdata pun juga kurang lebih sama proses pembuktiannya, cuman jalurnya dia sedikit berbeda. Misalnya konteks pengamanan aset nih. Contohnya aku pelaku nih, Prof. Kita bicara perbuatan melawan hukum dalam konteks perdata. Si pelaku ini melalui perusahaannya dia merugikan PTX gitu. Prof Topo sebagai penggugat gugat aku, khawatir nih kalau nunggu hukumannya diputus uangnya udah hilang. Jadi request ke misalnya ke PN-nya gitu, boleh nggak disita di awal? Betul. Misalnya kan ada tuh namanya ada sita yang dijamin, sita jaminan, ada sita eksekusi. Jadi sebenarnya kalau kita lihat intisarinya kurang lebih sama. Nah, cuman yang tadi Prof sebutkan non conviction based forfeiture merampas tanpa kita bicara subjek, Prof ya. Subjek contohnya aku tergugat nih. Jadi bukan personam ya. Betul. Bukan. Jadi non personam ya. Kalau melalui pidana maupun perdata ya. Sedangkan yang aset recovery yang dimaksud dalam RUU ini yang in rem begitu ya. Atau gimana? Yang asetnya, jadi si manusianya nih bisa dia buron, kabur, meninggal, atau orangnya ada, tapi terlalu powerful secara politik, dia bisa pegang seperti itu. Nah, regulasi ini memungkinkan untuk melakukan non conviction based. Baik. Jadi negara versus asetnya itu ya. Iya, itu menarik sebetulnya karena sekian lama kan kita selalu berpikir ya melalui pidana gitu ya, orangnya dihukum, dinyatakan bersalah baru dirampas, atau perdata berarti kejaksaan menggugat orang itu gitu ya. Betul. Karena misalnya dia katakanlah ayahnya atau orang tuanya tersangkut pidana, terdakwa, meninggal, jadinya digugat oleh kejaksaan begitu ya kalau yang sudah ada sekarang ya. Sedangkan ini beda sama sekali ya. Kalau dibilang ini beda atau baru, balik lagi sebenarnya ini bukan barang baru. Jadi kalau mungkin nanti teman-teman siapa tahu ada yang tertarik riset ya. Itu di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencucian uang lah. Khususnya dimulai, jadi kita bicara dimulai di pasal 64 ayat 1, Prof. Jadi bunyinya apa sih kurang lebih? Orang kan secara umum berpikir, oh Undang-Undang pencucian uang ini hanya fokus untuk tindak pidana pencucian uang. Kalau menurut aku pribadi kurang tepat. Karena kalau kita kritisi narasinya, contoh tadi aku sampling pasal 64 ayat 1. Itu PPATK, kita bicara lembaga negara, dia memiliki kewenangan untuk memeriksa. Memeriksa apa? Memang mungkin secara parsial terkait dengan suatu transaksi yang dia bisa duga atau kata-kata kan kadang patut diduga nih. Itu terkait tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lain. Berarti kan kita bicara narkotik, Bro. Kita bicara perbankan, banking fraud, kita bicara tipikor, kayak gitu. Nah, outputnya apa? Nah, kalau di tatanan praktisi itu teman-teman penyelidik, penyidik, bahkan dengan adanya pasal ini, misalnya Prof penyidik nih, bisa dari kepolisian, dari kejaksaan kan untuk tipikor, pencucian uang atau HAM berat kan bisa investigasi. Atau dari PPNS, Prof, dari kementerian. Karena dengan kemarin kan ada dimajuin ke MK tuh kewenangan untuk melakukan investigasi TPPU. Nambah, Prof, sekarang. Kayak PPNS-nya kelautan, kehutanan tuh bisa untuk TPPU khusus tindak pidana yang berkaitan dengan undang-undang sektoral masing-masing. Betul. Gitu. Bahkan sebelum lahirnya Sprindik, bahkan secara misalnya even nggak ada laporan, misalnya kita bicara penyelidikan, Prof. Jadi kita masih tahap banget paling awal, misalnya intelijen.
tanpa ada permintaan, PPATK bisa secara proaktif melakukan analisis. Tapi dasar hukumnya yang tadi ya, dan mereka bisa punya parameter sendiri. Nah, yang menarik apa terkait konteks NCB ini? Nanti 64 itu beruntun tuh Prof. Pasal 64, 65, 66 sampai kita lihat ke pasal 67. Itu nanti ada kata-kata kurang lebih kayak gini. Jadi nanti kan setelah PPATK-nya teman-teman mateng, ngegodok prosesnya dilempar ke penyidik, melakukan pemeriksaan lah, ada upaya paksa manggil, periksa ini itu. Nah, setelah dia fix ini aset, karena target utamanya tetap aset Prof. Jadi bukan si manusianya. Asetnya dia yakin dengan fakta tentunya, ini terkait dengan suatu tindak pidana. Maka kalau kata-katanya nih, aku mencoba ansih ya dari pasalnya, penyidik meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri Prof. Untuk asetnya dirampas. Oh, jadi penyidik minta kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk merampas aset orang tersebut. Betul. Oke. Berarti kan dalam kaitannya bisa jadi pelakunya atau orang pihak ketiga yang menguasai ini, misal aset ini di bawah pengampuan bank atau pihak ketiga gitu, jadi jaminan atau apa, itu bisa dia di ayat 1 kalau nggak salah nanti pengadilan tuh manggil siapa yang mau challenge dari hasil penyidikan ini. Ada nggak yang merasa memiliki aset tersebut? Dikasih waktu, bisa ditambah lagi, kalau nggak ada asetnya diputus untuk dirampas, dikembalikan. Berarti termasuk diumumkan di mana-mana gitu ya, media massa. Berarti kan kita bicara konsep NCB yang tadi Prof kritisi, sebenarnya kan secara tersebar memang sudah ada. Sudah ada, tersebar tapinya ya. Mas Baku, itu kan kalau kita lihat betapa urgennya ya, kalau dari penjelasan tadi. Sementara kita lihat financial crimes, korupsi, TPP dan sebagainya sangat luar biasa lah besarnya, bisa bilang gitu ya. Terus apa implikasi kalau kita tidak memiliki mekanisme-mekanisme dan sebagainya ya, sistem model yang ada diatur di dalam RUU perampasan aset, itu apa implikasinya? Misalnya untuk ekonomi dan sebagainya ya. Oke Prof, sebenarnya baik di RUU ini maupun di luar RUU ya, karena kalau kita bicara regulasi sebenarnya secara umum sudah memfasilitasi untuk kita mencari, merampas dan mengembalikan. Pertanyaan Prof menurut aku salah satu ya hipocentrum masalah kita nih di Indonesia. Jadi secara umum Prof, banyak sekali riset yang bilang bahwa korelasi antara suatu kepastian hukum dengan tingkat rasio investasi ya, berapa yang masuk dan kepastian tanda kutip secara ekonomi, kekuatan ekonomi itu garisnya linear Prof. Linear ya. Betul. Kalau kita nanya secara awam, indikasi atau parameter kepastian hukum itu apa sih? Paling banyak ini, berapa banyak kasus hukum yang terjadi, berapa banyak yang itu diproses dengan penegakan hukum, berapa banyak yang ingkrah, diputus. Karena bisa jadi ada kasus tapi nggak diproses, bisa jadi diproses tapi nggak diputus. Nah, berapa banyak yang diputus, inkrah, tetapi mekanisme dan kepastian asetnya nih, kan ada korban nih Prof, ada korban, misalnya kita bicara penipuan penggelapan, uang ini berapa banyak yang dia kembali kepada korban? Korbannya banyak katakanlah ya. Iya, apalagi kalau kita bicara kasus ratusan atau ribuan ya, Jiwasraya, Sabri, belum yang skema Ponzi itu Prof, kan banyak banget kan Prof. Nah, pertanyaan gini, kalau Prof sebagai investor ya, investor kan bisa kita lihat misalnya sebagai apakah G2G, negara to negara, as business, atau individu misalnya. Nah, mereka kan pasti was-was Prof, jangan-jangan saya nanam uang di Indonesia, kalau dikerjain duit saya hilang. Gimana jaminan saya? Jadi nggak ada pastian ya. Betul Prof. Nah, itu kalau kita sedikit ngeliat sejarah ya Prof. Jadi kalau kita bicara financial crisis, itu kan nggak cuma dari tahun, kalau kita terkenalnya kan di Asia itu kan tahun 97, 96, 98 ya. Bahkan dari tahun 17-an tuh Prof, itu udah ada Prof. Sudah ada ya. Bahkan kalau teman-teman nanti googling tuh ada namanya Southeast, jadi laut ini bubble. Ada lagi kasus di Belanda dulu Prof, namanya kasus bunga yang terkenal tuh Prof, tulip. Jadi karena animonya tinggi, itu digoreng Prof. Jadi orang bisa mengeluarkan sertifikasi. Tahun berapa itu? Wah, sebelum itu Indonesia merdeka mungkin. 18-an Prof. 18-an. Itu pun sudah ya, sudah ada fraud semacam itu ya. Bahkan di Eropa nih yang kita bicara kalau saat ini kan ya, sistem deteksinya terkait fraud, kita bisa bicara mature, canggih. Di tahun 18-an, 19-an bahkan ada yang terkenal itu namanya The Great Depression. The Great Depression ya. Bahkan yang paling besar yang terakhir sempat kita juga sempat kena impact kan
kan tuh 2006, 2007, 2008. Kalau teman-teman bahkan udah ada filmnya nih Prof, namanya Pak Bernard Madoff. Nah kalau kita lihat, coba tarik benang merahnya Prof, dari beberapa krisis dia ada yang sifatnya regional, bahkan ada sifatnya mungkin bisa kita bicara global. Nah itu di dalamnya selalu ada unsur tanda kutip kita bicara fraud atau kecurangan. Salah satu fraudnya itu apa? Termasuk korupsi. Kalau udah pasti kan misalnya dia bicara manipulasi, kita bicara cooking the book, harga saham yang sebenarnya ini nggak laku tapi dibuat laku biar masyarakat ini. Dari situ nanti di dalamnya karena ada penggelapan atau apa, gali lubang tutup lubang, member atau nasabah atau yang selanjutnya dibayar dengan yang lama dibayar dengan uang yang masuk. Nah di tengah-tengahnya kan pasti ada korupsi untuk kita bicara grease, pelumas, kayak gitu Prof. Nah balik ke konteks ini, Indonesia kalau kita bicara belajar dari sejarah kayak gitu, kita harus hati-hati banget nih Prof. Harus hati-hati, kan ada resiko besar ya. Betul, ini kan data publik Prof. Paling terakhir kalau kita ingat tuh 2 tahun terakhir ini kan lagi heboh kasus judi online yang nempel sama pinjaman online. Saya judol dan pinjol ya. Saya mengutip beberapa media, bahkan laporannya teman-teman PPATK, valuasi perputaran uang yang keluar itu kurang lebih 300 triliun Prof. 300 triliun? Triliun. Untuk terkait dengan judol dan pinjol. Judi online. Sekarang kan judi online-nya aja ya? Judi online-nya dulu, belum pinjol ya? Belum, itu 300 triliunan. Betul Prof. Oke. Nah, logikanya, contoh ya Prof, saya jadi pelaku nih, pelaku dalam konteks apakah saya investornya, apakah saya membantu membuat infrastrukturnya, pasti saya tahu dong, regulasi Indonesia, kompetensi aparat penegaknya semakin hari semakin membaik, sehingga kalau uang yang saya taruh Indonesia bisa jadi ketahuan, disita, diputus, dirampas. Akhirnya secara praktis saya sebagai pelaku uangnya saya taruh di luar negeri. Nah itu kan kita bicara uang yang berputar Prof, cash flow kan. Nah ini Prof, ini kan mohon maaf, uang-uang yang diambil dari anak SD, teman-teman kita misalnya driver, nggak sebut merek lah ya, ojek online kayak gitu. Nah dia karena mungkin balik lagi ke mental ya, dia udah addicted, ketergantungan, nge-top up 10.000 perak. Kelihatannya kecil-kecil, tapi jumlahnya masif ya. Iya, populasi kan mungkin hampir 280 juta penduduk. Nah itu yang hitungan teman-teman PPATK kan ternyata sebesar itu. Nah dalam hal ini konteks pertanyaan Prof kan menjadi penting. Prof bayangin, regulasi kita kuat, tapi yang paling penting adalah implementasinya. Karena implementasi itu kan satu kesatuan antara mau dan mampu. Kita mau tapi nggak mampu nggak bisa. Kita mampu tapi kita nggak mau, misalnya secara politikal susah juga. Nah, kalau dua hal ini kuat, kita bicara tadi kasus judi online. Satu, uang yang hilang atau yang dari kejahatan itu kan kita bisa kembalikan. Pun kalau tidak maksimal, orang yang akan melakukan kejahatan dia berpikir 2 kali. Jadi ada faktor deterrence juga lah ya di situ ya. Oke, menarik Mas Paku. Ini kalau kita bahas panjang lebar memang banyak hal yang perlu kita ungkap. Tapi saya tertarik dengan buku ini nih. Ya sahabat semua, ini buku judulnya Investigasi Forensik dan Aset Recovery atas Fraud. Nah, ini ada subjudulnya dalam perspektif teori dan praktik terhadap upaya memulihkan kerugian finansial akibat fraud. Nah, ini yang ditulis oleh Pauline Freely dan Paku Utama PhD. Nah, Mas Paku boleh cerita soal buku ini? Gimana nih ceritanya ya? Oh ya. Jadi, makasih banyak Prof sebelumnya. Buku ini sebenarnya apa ya? Nggak sengaja atau dibilang ada sedikit unsur terpaksa Prof. Jadi terpaksa jadi buku ya. Iya. Jadi sebenarnya kenapa kok judulnya rada kurang common ya atau kurang umum, investigasi forensik. Kalau aset recovery kan kita bicara outcome-nya nih. Aset recovery itu outcome-nya, oke. Betul. Investigasi forensik kan kita bicara metodologi. Jadi ini Prof, jadi aku berapa kali dikasih kesempatan sama teman-teman APH ya, misalnya dari kepolisian, dari Kejaksaan Agung, KPK atau kementerian kan punya PPNS tuh Prof, penyidiknya lah. Nah untuk membantu teman-teman dalam konteks kasus, termasuk kasus yang skalanya mungkin besar atau mungkin sedang. Nah
dari situ akhirnya kan kita belajar. Cuman sumber ilmu pertama yang kita dapatkan adalah dari skema kejahatannya. Contoh, hari ini aku misalnya dipanggil sama teman-teman KPK dalam konteks yang formal, Prof. Jadi misalnya dipanggil melalui surat, jadi ada namanya surat ahli untuk membantu menentukan ada peristiwa korupsinya apa enggak dalam level penyelidikan. Dari sini tiba-tiba nanti kita teman-teman di Bareskrim ada kasusnya terkait misalnya pasar modal. Ini kan dua alam yang sedikit berbeda, Prof. Di situ kita jadi mempelajari nggak cuma modus, tapi profil dari pelakunya. Profil pelakunya. Betul. Dan aku harus jujur di awal bilang bahwa pelaku ini jauh lebih pintar daripada kita. Dalam konteks kalau kita bicara white collar crime, Prof, ya. Kayak securities, apa sih kayak pasar modal, fraud di asuransi segala macam. Nah, dari situ akhirnya kan metodologi yang dikembangkan harus kita Prof, kita improve nih. Karena kalau kita sedikit mengutip misalnya di teman-teman hukum positif kita lah, pemacara kita bilang definisi penyidikan membuat terang suatu peristiwa atau kasusnya untuk nyari manusia tersangka. Tapi sekarang polanya manusia itu lebih baik ketangkep daripada asetnya yang ketangkep. Oh, gimana itu penjelasannya? Nah, berarti kan jangan sampai kita fokus, kita periksa, kita panggil untuk mencari siapa yang bertanggung jawab. Tetapi jangan sampai di prakteknya pelaku ini menciptakan proksi-proksi untuk orang bertanggung jawab. Nomine, Prof. Nomine, Jadi kalau ada perusahaan direkturnya nggak apa-apa ketangkep, tapi BO-nya enggak. Tapi yang paling penting dia adalah hasil kejahatannya jauh lebih besar. Nah, dari situ akhirnya pendekatannya harus bahasanya harus kita combine. Jadi kalau investigasi forensik kan sebenarnya dari etimologi dari dua kata ya, Prof. Investigasi sama forensik. Investigasi kan sebenarnya secara global kita nggak bicara upaya penegakan hukum. Bahkan dalam riset investigasi adalah mencari lebih dalam lagi, mempertanyakan kembali. Nah, forensik itu bahasa latinnya forensis, artinya mendukung proses pengadilan kalau bahasa Inggrisnya, before the court. Jadi kan pertama harus scientific, admissible lah, nggak boleh intelijen kayak gitu. Kalau kita urai ada banyak nih, ada forensik misalnya yang biasa kita kenal tuh kayak ada mayat ketabrak kereta nih, ini meninggalnya kenapa nih? Itu kan misalnya hasilnya ada visum et repertum tuh suratnya. Atau ada juga forensik terkait misalnya akuntansi, audit forensik. Nah ada juga misal terkait forensik IT. Nah ini kita gabungkan antara tiga, Prof. Forensik hukum, forensik keuangan, tadi accounting forensik sama forensik digital. Forensik hukum, kemudian keuangan dan digital gitu. Betul. Kenapa? Karena kita terpaksa, Prof. Karena pendekatan kita pelajari unsur deliknya apa, biasanya kita buat checklist kan. Ini fakta ini masuk nggak, pengakuan ini masuk nggak. Di lapangan kita ketemu kok berapa kali kita, misalnya kita dikonsultakan sama penyidik geledah, tapi yang nyita bukan kita, tetap penyidik, cuman kita mendampingi. Kok data yang kita peroleh bisa jadi ini fiktif semua. Contoh paling gampang, ada suatu laporan keuangan, misalnya ada kasus fraud, misalnya penipuan penggelapan, contoh ya, Prof. Tapi karena uangnya ada unsur dari negara, jangan-jangan ada unsur tipikornya misalnya. Nah, kan kalau kita bicara profit atau untung laba, profit itu kan rumusnya kayak gini. Profit adalah pendapatan yang masuk dikurangin cost beban, biaya. Nah, kita lihat misalnya, setelah periode beberapa tahun kemudian, kok bebannya semakin turun. Padahal jumlah pegawai yang dia harus gaji tetap sama. Terus kita cek di akun-akunnya, ternyata ada beberapa akun yang dia hapus, Prof. Atau kalau Excel kan ada sheet-nya tuh, sheet 1, sheet 2, itu sama dia dimanipulasi. Jadi diubah. Jadi ternyata kita pelajari, misalnya 2 tahun sebelum ada kasus ini lahir, dia minjem uang ke bank. Minjem uang dengan alasannya adalah untuk bayar gaji pegawai. Kalau kita orang hukum kan melihatnya ya itu kan skema meminjam, piutang-piutang. Tapi kalau kita bicara unsur delik, tapi dari kacamata forensik, accounting atau dasar audit, ternyata berubah dong. Yang harusnya dia bayar gaji pegawai masuk ke akun beban. Berarti lahir konsep namanya liability. Dia punya utang nih, Prof, ke pihak ketiga. Menjadi masalah pertama, dia tidak ngomong, dia tidak declare ngaku, atau informasi itu dia hapus atau diubah. Jadi sekarang udah tidak cukup hanya investigasi orangnya ya, tapi
digitalnya juga dan keuangannya juga gitu ya. Betul. Kalau nggak begitu, maka kita akan gagal menghadapi kejahatan gitu. Itu yang tadi Mas Paku bilang terpaksa. Jadi kalau nggak melakukan peningkatan, improvement ya kita akan kalah gitu ya. Betul. Itu buku ini tentang itu ya. Metodologinya. Oke. Karena ibaratnya gini Prof, misalnya kasus di sini nanya kurang lebih sama, Mas, ini tahapannya gimana, prosesnya bagaimana, terus kita mikir, wah tangan kita kan terbatas nih Prof, sedangkan kita waktu itu ya alhamdulillah aku ketemu partner yang emang juga dia fokusnya mau, karena gini kalau kita fokusnya cuma nyari project doang, kan susah tuh, bisa kita bantuin teman-teman yang dari public sector ya Prof. Kebetulan kita value-nya sama, ya udah kita bukukan, kita sebar. Luar biasa. Jadi ini buku ini ya sangat penting bagi mahasiswa, dosen, praktisi, penegak hukum gitu ya. Betul. Oke, nah ini yang agak ringan nih Mas Paku nih. Dari cover buku ini ya, itu kan saya lihat ada batik ya kan. Terus saya lihat di buku Mas Paku yang lain ini, ya evolusi fraud, ini juga ada batiknya. Nah, ini saya lihat Mas Paku ini juga batiknya sangat bagus. Kayaknya ada minat juga tentang batik nih. Mas Paku boleh cerita sedikit silakan. Jadi memang aku suka batik intinya. Oke. Dan kebetulan ini batik yang aku gambar. Yang gambar bukan aku. Aku nggak bisa ngebatik. Aku yang bikin sketchnya, aku kirim ke profesional di daerah. Jadi dia yang memindahkan dari coret-coret ke dalam suatu kain lah, Prof. Jadi idenya ya, desainnya gitu dari Mas Paku. Kemudian Mas Paku bekerja sama untuk orang mengerjakan, para profesional yang mengerjakan. Betul. Tapi bagus sekali batiknya Mas Paku. Motifnya sebenarnya aneh nih Prof. Kalau dilihat kan biasa kan. Iya, betul. Tapi kalau dideketin, mirip dengan parang gitu ya? Iya. Mirip ya. Ini sebenarnya kata-kata Prof. Ini ada P, ada A, ada K, ada U. Iya. Dia ada maknanya. Iya maknanya ya. Ada nama Paku di sana ya. Betul. Oke, luar biasa. Sedikit narsis Prof. Tapi saya kira ini mungkin jadi profesi utama nantinya sebagai ahli batik. Baik, sahabat semua, cukup panjang diskusi kita, tapi asik ya dengan Dr. Paku Utama mengenai perampasan aset, mengenai tipikor, pencucian uang dan sebagainya, yang semuanya sangat berisi dan bermakna. Mudah-mudahan kita dapat maju terus untuk ikut menanggulangi berbagai tindak pidana di bidang perekonomian, korupsi, pencucian uang dan sebagainya. Dan kita butuh sosok-sosok seperti Mas Paku Utama ini. Makasih banyak Mas Paku untuk sharingnya. Ya, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi dalam edisi yang lainnya. Makasih. Baik, kita akhiri podcast kita pada kesempatan ini. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.